Tan Malaka lahir dengan nama Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka pada 2 Juni tahun 1897 di Nagari Pandan Gadang, Sumatera Barat. Ia bukan hanya dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, tetapi juga sebagai pemikir kiri, aktivis revolusioner, dan tokoh pendidikan yang mendunia. Ia dianggap sebagai Bapak Republik Indonesia oleh sebagian kalangan karena ide-idenya yang mendahului banyak pemimpin bangsa. Kali ini kita akan membahas tuntas tentang pahlawan kemerdekaan Tan Malaka. Tan Malaka adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang berpengaruh. Ia merupakan salah satu tokoh yang mempelopori perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui tulisan dan aksinya. Tan Malaka juga dikenal sebagai penulis dan teoretikus yang produktif, dengan karya-karya yang membahas tentang sosialisme, komunisme, nasionalisme, catatan politik, ekonomi, dan pendidikan. Pemikirannya melampaui zamannya, bahkan sampai hari ini masih dipelajari oleh para aktivis, akademisi, dan pemikir independen. Tan Malaka meninggal dalam keadaan yang misterius pada 21 Februari tahun 1949 di Selopanggung, Kediri, Jawa Timur. Ada beberapa versi tentang kematiannya, tetapi tidak ada kesepakatan pasti tentang penyebab pastinya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia dibunuh oleh kelompok yang tidak sepakat dengan ideologinya, sementara yang lain menyebutkan bahwa ia meninggal dalam baku tembak dengan pasukan Belanda atau dalam operasi intelijen. Kematiannya tetap menjadi topik perdebatan dan spekulasi di kalangan sejarawan dan peneliti. Warisan pemikirannya masih dikenang dan dipelajari hingga hari ini. Tan Malaka menulis lebih dari 20 judul buku dan ribuan halaman. Tan Malaka menempuh pendidikan di Belanda melalui sekolah Rijkshogeschool di Haarlem, lalu aktif di dunia pergerakan di Hindia Belanda dan Eropa. Ia menggabungkan rasionalisme Eropa, spiritualitas Timur, dan revolusi Marxis. Ia adalah tokoh pertama dari Indonesia yang mengadopsi pemikiran Marxisme-Leninisme secara serius, namun dengan gaya yang khas Nusantara. Selama di Belanda, Tan Malaka terpengaruh oleh ide-ide sosialisme dan komunisme, yang membentuk dasar pemikirannya tentang kesetaraan dan keadilan sosial. Bagi Tan, Marxisme bukanlah dogma, melainkan alat analisis untuk membebaskan rakyat dari penindasan kolonial dan kapitalis. Tan Malaka juga dipengaruhi oleh semangat nasionalisme Indonesia, yang mendorongnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme Belanda. Dan Tan Malaka memiliki pengalaman internasional yang luas, termasuk tinggal di beberapa negara Asia dan Eropa, yang memberinya perspektif luas tentang perjuangan kemerdekaan dan sosialisme. Pemikiran Tan Malaka dapat diringkas sebagai anti-kolonialisme, yaitu Tan Malaka menolak kolonialisme Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sosialisme, yaitu Tan Malaka percaya bahwa sosialisme dapat menjadi solusi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan sosial di Indonesia. Dan nasionalisme, di mana Tan Malaka sangat percaya bahwa nasionalisme dapat menjadi kekuatan untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Pemikiran Tan Malaka sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Tan Malaka bersikeras bahwa kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dalam bukunya, Madilog, ia menolak bentuk kemerdekaan setengah hati. Ia mengkritik keras pendekatan diplomasi yang dianggap terlalu lunak terhadap penjajah. Revolusi bukan separuh-separuh. Kalau tidak 100%, itu bukan revolusi, kata Tan Malaka. Tan Malaka menulis buku berjudul Madilog yang artinya materialisme, dialektika, dan logika. Buku ini dianggap karya filsafat terbesar dalam sejarah Indonesia. Materialisme yaitu tentang mendorong rakyat berpikir ilmiah dan materialistis, bukan dalam arti konsumerisme, yakni berlandaskan pada fakta dan realitas, bukan mitos atau dogma. Dialektika, Tan Malaka memahami sejarah sebagai proses pertentangan kelas dan perubahan sosial yang terus berlangsung. Ia percaya bahwa konflik sosial dapat membawa perubahan progresif. Dan logika yaitu menekankan pentingnya logika dan berpikir sistematis agar bangsa Indonesia bisa membangun peradaban yang modern. Tanpa logika, kita hanya akan jadi budak taklid, ujar Tan Malaka. Ia percaya bahwa pendidikan adalah alat pembebasan. Dalam tulisan-tulisannya, ia merancang kurikulum pendidikan rakyat yang ilmiah, rasional, dan membangun kesadaran kelas. Tan Malaka pernah menjadi guru di Filipina dan di Indonesia, dan ia memandang guru sebagai ujung tombak revolusi mental dan sosial. Selain itu,
Tan Malaka memiliki visi bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah bagian dari perjuangan global melawan imperialisme. Ia pernah aktif di Komintern, Internasional Komunis, dan menjadi bagian dari jaringan revolusi di berbagai negara Asia dan Eropa. Ia bukan hanya pemikir teoritis, tetapi juga strategis. Dalam bukunya, Menuju Republik Indonesia, ia menuliskan visi tentang negara republik, jauh sebelum proklamasi 1945. Meski menjadi pelopor revolusi dan pembentuk dasar ideologi kebangsaan, Tan Malaka sering diasingkan dan bahkan dipenjara oleh pemerintah kolonial dan Indonesia sendiri. Hal ini disebabkan oleh pandangan politiknya yang radikal dan berbeda dengan pemerintah saat itu. Meskipun demikian, Tan Malaka tetap gigih dalam memperjuangkan ide-ide politiknya dan berusaha untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan merdeka. Melalui tulisan-tulisannya dan aksi-aksinya, kehadiran Tan Malaka dalam sejarah Indonesia tidak hanya sebagai tokoh revolusioner, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Pemikirannya yang progresif dan radikal terus menjadi inspirasi bagi mereka yang memperjuangkan hak-hak rakyat dan keadilan sosial. Meskipun telah meninggal, warisan Tan Malaka tetap hidup dan terus mempengaruhi dinamika politik dan sosial di Indonesia. Ia tetap menjadi contoh bagi para aktivis dan pejuang kemerdekaan yang berusaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Dengan demikian, Tan Malaka tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga menjadi bagian dari perjuangan yang terus berlanjut untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Pemikirannya kini menjadi inspirasi kaum muda yang kembali dibaca oleh generasi muda, terutama yang kritis terhadap sistem politik dan sosial yang timpang. Madilog sering dianggap sebagai buku sakral yang mengajarkan berpikir rasional Indonesia, meskipun isinya sangat kompleks dan teoretis. Buku ini menjadi jembatan antara filsafat, sains, dan perjuangan politik. Selain itu, Tan Malaka juga menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang anti-rakyat dan anti-kemerdekaan sejati. Ia membuktikan bahwa pemikiran bisa menjadi senjata paling tajam dalam melawan penjajahan. Di era post-truth dan banjir informasi, pemikiran logis ala Madilog sangat dibutuhkan untuk melawan kebodohan massal dan manipulasi. Selain itu, sistem pendidikan Indonesia sampai sekarang masih banyak mengandalkan hafalan dan kurang kritis. Gagasan Tan hadir tentang pendidikan yang membangkitkan kesadaran sangat relevan. Dalam era pasar bebas yang makin eksploitatif, semangat anti-imperialisme, Tan Malaka dapat menjadi fondasi perjuangan sosial yang adil dan berpihak pada rakyat kecil. Tan Malaka bukan hanya pahlawan, ia adalah ikon pemikiran progresif Indonesia. Ia mengajarkan kita bahwa revolusi bukan hanya soal senjata, tetapi soal pikiran, logika, dan kesadaran. Ia adalah pelopor berpikir bebas, kritis, dan ilmiah yang harus terus kita kenang dan pelajari. Jika bangsa ini ingin benar-benar merdeka secara mental, sosial, dan politik, maka pemikiran Tan Malaka harus dibangkitkan kembali di ruang kelas, forum diskusi, dan hati nurani anak-anak muda. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga bangsa Indonesia menjadi lebih baik serta maju ke depannya. Kita semua sedang mengharapkan Indonesia emas di 2045 dan semoga terlaksanakan sesuai yang kita inginkan. Amin. Maju terus bangsaku dan merdeka bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.